Pernahkah kalian merasa kalau hidup ini cuma gitu-gitu aja? Sekolah, kerja, bayar cicilan, terus tua. Kita merasa bebas memilih. Tapi kok rasanya kayak ada yang ngatur ya? Seolah-olah kita ini cuma pemain figuran di film yang sutradaranya nggak kelihatan. Selamat datang di dunia nyata teman-teman, di mana kita semua hidup dalam sebuah sistem raksasa yang aturannya nggak pernah kita baca, tapi selalu kita ikuti. Kalian mungkin mikir, ini semua konspirasi ya? Tenang, kita nggak akan bahas soal alien atau bumi datar. Kita akan mundur sedikit ke sejarah, tapi nggak pakai mesin waktu. Cukup pakai Google. Semuanya berawal sekitar tahun 1648 dengan Perjanjian Westphalia. Ini bukan nama perumahan elit ya. Perjanjian inilah yang melahirkan konsep negara bangsa modern. Seperti yang kita kenal sekarang. Setiap negara punya kedaulatan, punya batas wilayah, dan gak boleh ikut campur urusan negara lain. Kedengarannya bagus kan? Tapi tunggu dulu. Lompat ke tahun 1944 pasca Perang Dunia Kedua. Para pemimpin dunia kumpul di Bretton Woods, Amerika Serikat. Mereka bukan lagi mau arisan, tapi merancang sistem keuangan global baru. Lahirlah Bank Dunia dan IMF. Tujuannya mulia, membantu negara-negara membangun kembali ekonominya. Dolar Amerika Serikat ditetapkan sebagai patokan utama, dibekap sama emas. Sistem ini seperti wasit dalam pertandingan ekonomi global. Tapi, seperti yang kita tahu, kadang wasit bisa lebih berpihak ke salah satu tim. Disinilah permainan menjadi lebih menarik. Bayangkan kalian baru merdeka, semangat 45 membara, tapi kas negara kosong melompong. Tiba-tiba, datang pahlawan nawarin pinjaman dengan bunga rendah. Siapa yang gak tergiur? Ini yang disebut the debt trap, atau jebakan utang. Negara-negara berkembang, termasuk kita dulu, banyak yang mengambil pinjaman dari Bank Dunia atau IMF untuk membangun infrastruktur, jalan tol, bendungan, pelabuhan, semua dibangun dari utang. Masalahnya, utang ini seringkali datang dengan syarat-syarat tertentu, deregulasi, privatisasi, buka pasar untuk perusahaan asing. Tiba-tiba, sumber daya alam kita dikelola perusahaan luar, BUMN dijual, dan produk impor membanjiri pasar. Petani lokal jadi susah bersaing sama gandum impor, padahal kita makannya nasi. Ini bukan lagi penjajahan dengan senjata, tapi dengan pena dan kertas kontrak. Kenapa sih negara-negara ini nggak berhenti aja berutang? Masalahnya, sistem ini punya fitur bernama compound interest atau bunga berbunga. Ini adalah keajaiban dunia ke-8 bagi si kaya, tapi neraka jahanam bagi si miskin. Bayangkan, sebuah negara meminjam untuk bikin jembatan, tapi karena ekonomi global lagi lesu, yang seringkali juga diatur oleh bank-bank besar, pendapatan negara itu turun. Mereka nggak bisa bayar bunga. Solusinya, mereka ditawari utang baru buat bayar bunga utang lama. Ini kayak kamu gali lubang, tapi lubangnya dikasih tangga yang arahnya makin ke bawah. Disinilah muncul istilah economic hitman. Orang-orang profesional yang tugasnya meyakinkan pemimpin negara buat ambil proyek raksasa yang sebenarnya nggak perlu. Pakai uang yang sebenarnya nggak ada untuk keuntungan perusahaan yang itu-itu juga. Ujung-ujungnya, kedaulatan negara itu disita pelen-pelen tanpa perlu ada satupun peluru yang ditembakkan. Rapih banget kan? Sebuah neokolonialisme gaya baru. Lebih halus, tapi efeknya sama saja. Kita terikat. Bukan dengan rantai besi, tapi dengan rantai utang. Sekarang, mari kita bicara tentang dua nama yang mungkin jarang kalian dengar, tapi kekuasaannya luar biasa. BlackRock dan Vanguard. Mereka ini bukan grup band rock, tapi perusahaan manajemen investasi terbesar di dunia. Coba sebutkan satu perusahaan besar yang kalian tahu. Apple, Microsoft, Amazon, Coca-Cola. Kemungkinan besar, saham mayoritas mereka dimiliki oleh dua perusahaan ini. Mereka ada di mana-mana, dari perusahaan teknologi, farmasi, media, sampai produsen makanan ringan yang sering kita makan sambil nonton. Bayangkan, mereka punya pengaruh besar dalam pengambilan keputusan di ribuan perusahaan global. Mereka bisa menentukan siapa yang jadi CEO, kemana arah kebijakan perusahaan, bahkan produk apa yang akan diluncurkan. Jadi, saat kalian memilih antara Pepsi atau Coca-Cola,
pada dasarnya kalian tetap memberikan keuntungan kepada pemilik yang sama. Ini bukan lagi soal kompetisi pasar bebas, tapi ilusi pilihan dalam sebuah monopoli tersembunyi. Mereka adalah pemilik panggung, sementara kita hanya penonton yang membeli tiketnya. Tapi, gimana cara BlackRock dan kawan-kawan ini mastiin ribuan perusahaan tadi tetap nurut? Mereka pakai senjata rahasia bernama SCORE SJ, Environmental, Social, and Governance. Kedengarannya mulia ya, menjaga lingkungan, keadilan sosial, dan tata kelola yang baik. Tapi di tangan pengelola modal raksasa, SJ ini jadi alat kontrol. Kalau perusahaan kamu nggak mau ngikutin agenda sosial atau politik yang mereka mau, skor SJ kamu dijatuhin. Kalau skor turun, investor besar tarik duit, perusahaan kamu bangkrut. Jadi, jangan heran kalau tiba-tiba semua brand besar di dunia serempak, ngomongin isu yang sama, pakai kampanye yang sama, di waktu yang sama. Itu bukan karena mereka tiba-tiba dapat hidayah kolektif, tapi karena mereka lagi setor muka sama si pemegang modal. Ini adalah moralitas yang dimonetisasi. Mereka nggak cuma punya uangmu, mereka juga pengen nentuin apa yang boleh dan nggak boleh. Kamu anggap benar, oke, sistem ekonomi sudah dikuasai, tapi bagaimana cara mengontrol pikiran dan selera miliaran orang? Jawabannya adalah soft power. Ini adalah kekuatan untuk mempengaruhi tanpa paksaan, melalui budaya, nilai, dan ideologi. Hollywood adalah contoh paling nyata. Film-filmnya menyebarkan gaya hidup, impian, dan nilai-nilai Amerika ke seluruh penjuru dunia. Kita jadi pengen minum kopi di Starbucks, pakai jeans Levi's, dan menganggap sukses itu punya mobil mewah dan rumah besar. Di era digital, senjata soft power ini menjadi lebih canggih. Algoritma. Setiap kali kalian scroll TikTok, nonton YouTube, atau like postingan di Instagram, kalian sedang memberi makan algoritma. Algoritma ini mempelajari selera kalian, ketakutan kalian, dan impian kalian. Lalu, ia menyajikan konten yang membuat kalian terus terpaku pada layar. Ia membentuk tren, menciptakan idola dalam semalam, dan bahkan bisa menggiring opini publik. Algoritma adalah filter budaya yang menentukan apa yang kita lihat, apa yang kita suka, dan pada akhirnya apa yang kita pikirkan. Kita merasa menemukan konten secara acak, padahal kita sedang diarahkan dalam sebuah gelembung informasi yang dirancang khusus untuk kita. Mari kita bedah lebih dalam soal algoritma ini. Kita sekarang hidup di era attention economy atau ekonomi atensi. Di dunia ini, mata kamu adalah mata uang. Setiap detik yang kamu habisin buat nge-scroll, itu adalah profit buat mereka. Para insinyur di Silicon Valley pakai ilmu psikologi saraf buat bikin fitur infinite scroll. Nggak ada ujungnya. Kenapa? Biar otak kamu terus-terusan dapat dopamin, zat kimia yang bikin nagih. Kita dibikin jadi zombie digital yang lapar akan validasi. Sistem ini sengaja bikin kita terpolarisasi. Algoritma tahu, kalau konten yang bikin marah atau benci, itu 10 kali lebih cepat viral daripada konten yang bikin damai. Makanya media sosial kita isinya berantem terus. Kita dibikin sibuk berantem antar sesama rakyat jelata tentang hal-hal sepele, supaya kita nggak punya waktu atau energi buat ngelihat ke atas dan nanya, siapa sih yang sebenarnya lagi ngetawain kita dari lantai 100 gedung pencakar langit? Tentu saja tidak semua orang pasrah begitu saja. Selalu ada yang mencoba menantang sistem yang sudah mapan ini. Kita lihat sekarang ada aliansi BRICS, yaitu Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Mereka mencoba menciptakan sistem keuangan alternatif yang tidak terlalu bergantung pada dolar. Mereka membangun bank pembangunan sendiri dan mendorong perdagangan menggunakan mata uang lokal. Ini seperti sekelompok anak baru di sekolah yang mencoba membuat geng sendiri untuk menandingi geng yang paling populer. Selain itu, ada juga fenomena cryptocurrency seperti Bitcoin. Awalnya, ini adalah sebuah pemberontakan, sebuah sistem keuangan terdesentralisasi yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah atau bank sentral manapun. Ide yang sangat revolusioner. Tapi, apa yang terjadi sekarang? Institusi keuangan besar, termasuk yang dikelola BlackRock, justru mulai masuk dan berinvestasi besar-besaran di kripto. Pemberontakan yang tadinya ingin meruntuhkan istana, kini justru diundang masuk ke dalam istana. Apakah ini cara sistem untuk menelan para penantangnya? Ya, meskipun banyak juga yang invest di kripto bukannya jadi kaya, malah
jadi relawan depresi karena harganya terjun bebas. Sistem tersembunyi ini akhirnya menciptakan krisis yang paling ngeri, krisis identitas. Karena standar hidup, selera makan, sampai cara berpikir kita diseragamkan oleh sistem, kita kehilangan jati diri. Manusia jadi kayak produk manufaktur yang keluar dari pabrik yang sama. Kita merasa kesepian di tengah keramaian internet. Kita merasa kurang terus, padahal barang di kamar udah numpuk. Itu karena sistem ini emang didesain buat bikin kamu ngerasa nggak cukup. Kalau kamu ngerasa cukup dan bahagia, kamu nggak bakal belanja. Kalau kamu nggak belanja, sistem ini macet. Jadi, merasa nggak bahagia adalah bahan bakar utama kemajuan ekonomi modern. Ironis banget kan? Jadi, bisa nggak kita lepas dari sistem ini? Mungkin susah, kecuali kamu mau tinggal di hutan tanpa sinyal dan makan umbi-umbian. Tapi, langkah pertama buat nggak jadi bidak catur adalah dengan sadar kalau kamu lagi berdiri di atas papan catur. Memahami hidden system bikin kamu nggak gampang baper sama janji politik. Karena kamu tahu siapa manajer aslinya. Kamu bakal mulai fokus kemana uangmu pergi dan gimana caranya menjaga kesehatan mental di tengah gempuran algoritma yang pengen kamu belanja terus. Dunia ini nggak berantakan, dunia ini diatur dengan sangat rapi. Cuma bukan kita yang bikin aturannya. Pertanyaannya, mau tetap jadi penonton yang bayar tiket mahal atau mulai belajar cara kerja mesinnya? Tulis pendapat liarmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe sebelum sistem ini nemu cara buat nge-ban video ini.